Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kita bersyukur kita berkumpul lagi di tempat ini dari berbagai penjuru dan teman-teman yang tidak bisa kita kenal. Nanti bisa Pak perkenalkan dari mana ini? Di samping Pak Diri. Ya. Nama saya Pendeta Ricardo Nagam. Oh iya, Pendeta Ricardo ya. Oh, bukan orang asing lagi Pak. Oh ya. Silakan. Puji Tuhan ya. Sendiri Pak dari sana? Keluarga Pak. Oh keluarga ya. Masih lama di sini ya? Hari ini besok pulang. Oh besok pulang. Baiklah, kita doakanlah Bapak ini. Bapak ini keluarga hamba Tuhan. Anaknya Opurima ya. Masih kenal Opurima? Iya. Jadi mereka melayani di Mentawai ya. Di Mentawai. Puji Tuhan ya. Baik, mari kita lihat firman Tuhan. Hari ini masih dalam suasana Pentakosta. Saya sampaikan di minggu kemarin, jangan segera kita bergegas untuk tinggalkan suasana Pentakosta itu. Amin. Nah, sampai kita memahami lebih jauh, menggali lebih banyak tentang bagaimana rupanya untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus ini. Nah, mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai ayat 24. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Dalam doa sebelum malam kita telah membahas sisi wanita Samaria ini, bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan, bagaimana perempuan Samaria ini mengalami perubahan. Di tengah-tengah dialog itu kita akan melihat hal yang penting yang mereka perbincangkan, dan akhirnya sampailah kepada sebuah penyingkapan. Andai kata Yesus tidak jumpa dengan wanita Samaria ini, tentu kita tidak akan mendapatkan penyingkapan seperti ini ya. Ternyata saudara-saudara, Tuhan itu sebenarnya akan mengungkapkan segala sesuatu lewat kasus-kasus yang terjadi ya. Misalnya ketika Nikodemus tidak muncul di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Itu dilatar belakangi dengan perbincangannya dengan Nikodemus ya. Jadi begitu banyak hal yang
sikapkan lewat perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang ini. Nah, ketika dia berjumpa dengan wanita Samaria ini, muncullah sebuah kebenaran yang berlaku untuk seterusnya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Karena wanita ini mempersoalkan kami menyembah di sini. Nah, artinya wanita ini menunjukkan sebuah tempat. Kemudian Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi dia itu ada di tanah Samaria. Yesus adalah orang Yudea, orang Yahudi. Jadi nanti kita lihat petanya. Jadi Israel itu dibagi 3 provinsi ya, Galilea, Samaria, dan Yudea. 2 provinsi di atas telah meninggalkan Tuhan. Hanya 1 provinsi yang konsisten di bawah pemerintahan Raja Daud, dan ada 1 suku lagi yaitu suku Benyamin yang setia sama Tuhan. Jadi Yudea inilah yang disebut Yahudi. Tetapi Israel itu Samaria dan Galilea itu telah meninggalkan Tuhan. Nah, wanita Samaria ini adalah orang yang murtad, begitulah, yang meninggalkan Tuhan. Jadi ketika Yesus berkata, kami mengenal apa yang kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi Yesus mewakili orang Yudea, ya. Sementara kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Nah, karena orang Samaria sudah melenceng, tidak menyembah Yahweh lagi, mereka menyembah dewa-dewa. Nah, jadi begitulah perpisahan suku Israel ini. Itu disebabkan diawali dari Raja Daud. Ya. Raja Daud itu setelah selesai Daud, kemudian kerajaan itu terpecah. Salomo kemudian terpecah. Ada Yerobeam, ada Rehabeam terpecah. Nah, mereka ini juga bermusuhan. Ada kerajaan utara, kerajaan selatan. Kerajaan selatan ini adalah kerajaan Yudea, Yahudi. Yahudi inilah yang membawakan Israel keseluruhan sekarang, ya. Nama Yahudi ini. Nah, jadi Yesus mewakili orang Yudea karena hanya di Yerusalem bait Allah. Jadi kami menyembah apa yang kami kenal, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, ya. Tetapi saatnya, jadi kemudian Yesus mengatakan, tetapi walaupun kami menyembah apa yang kami kenal, yaitu di bait Allah, kamu menyembah yang tidak kamu kenal di gunung ini, di Betel, di Dan, kedua-duanya akan tidak berlaku lagi. Nah, selanjutnya Yesus mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus membawa peralihan, ya. Kalau orang Israel, kalau dia berkiblat ke Yerusalem, sementara orang Samaria ke Betel, dan di sebelah utaranya lagi orang Galilea di Dan, ketiga-tiganya ini juga tidak akan berlaku lagi. Sekarang akan tiba saatnya, dan sudah tiba sekarang katanya. Artinya pada waktu Yesus berbicara dengan wanita Samaria, sekaligus Yesus mengumumkan mulai hari ini tidak berpatokan lagi kepada tempat, kepada upacara. Tidak usah kau pusingkan tentang itu, tetapi mulai sekarang adanya. Maksudnya, aku telah datang.
Dan pada akhirnya itu diwujudkan ketika hari Pentakosta. Roh Kudus itu datang dan mulailah janji itu terjadi. Nah, mari kita lihat lebih jauh ya, Bapak Ibu. Mari kita lihat tema firman Tuhan adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, mengapa menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran? Mengapa? Dan itu dikehendaki Tuhan. Nah, ternyata penyembahan sebelum itu bukan kehendak Tuhan. Karena Bapa menghendaki katanya. Jadi yang dikehendaki Bapa adalah menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran sejak Yesus datang. Amin. Bapak Ibu sudah siap dengan firman? Amin. Baik. Katakan kiri kanan, aku sudah siap. Baik. Betul sudah siap, bilang lagi. Haleluya. Nah, mengapa menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran? Nah, mari kita lihat kata Yesus kepadanya, percayalah kepada aku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Karena orang Samaria ini merasa kesal kepada orang Yudea. Kenapa? Karena pihak orang Israel Utara ini mencegah, yang membuat pagar jangan sampai orang Israel Utara menyembah ke Yerusalem. Karena orang Israel Utara itu benci kepada Raja Yehudi, gitu. Raja Yehuda. Maka Raja-Raja Utara membuat batas, membuat mesbah di Betel, juga membuat mesbah di Dan. Di satu sisi orang utara itu kesal juga. Kenapa kami tidak bisa menyembah kebaik Allah? Nah, kemudian Yesus menegaskan, ya, artinya engkau tidak usah pusing tentang kau tidak bisa ke Yerusalem, tidak usah pusing dengan sebuah tempat. Kemudian dikatakan ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Sejak kapan ini? Sejak Yesus mengatakannya dan diwujudkan ketika hari Pentakosta. Kita akan sudah mendengarkan beberapa kali. Kenapa Roh Kudus itu turun? Supaya Allah bisa dialami secara pribadi. Lebih berguna aku pergi kepada Bapa. Kalau Yesus tidak pergi, orang tidak bisa mengalami Allah secara pribadi. Kita mempercayai Allah secara kolektif. Sangatlah Allah kita. Oh puji Tuhan. Haleluya. Dia itu Allah. Secara bersama-sama ada objek penyembahan, itu dia. Tapi ketika Roh Kudus datang, kita mengalami objek itu menjadi pengalaman pribadi. Makanya Roh Kudus itu datang. Mulai saat itu orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi mengapa menyembah Allah harus dalam roh dan dalam kebenaran? Mengapa harus? Karena itu kehendak Bapa. Bukankah Yesus mengatakan, enyahlah kamu pembuat kejahatan, karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Semuanya kan melakukan kehendak Bapa. Menyembah dalam roh dan kebenaran adalah kehendak Bapa. Yesus datang ke dunia ini melakukan kehendak Bapa. Lucifer dicampakkan karena tidak melakukan kehendak Bapa. Yesus menyangkal dirinya, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Semua harus memenuhi kehendaknya Bapa. Makanya menyembah dalam roh dan kebenaran sebuah keharusan, karena itu kehendak Bapa. Jadi
menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Karena yang pertama adalah saatnya sudah tiba. Mungkin Bapak Ibu, apa maksudnya ini ya? Nah, mari kita lihat bagaimana penyembahan sebelum Yesus datang. Mari kita lihat. Penyembahan sebelum Yesus datang, ya, ini zaman Adam, Musa, Yesus, dan kita. Ini zaman Yesus. Yesus berkata di sini, sudah tiba sekarang orang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sejak Yesus sampai ke kita, roh itu berfungsi, roh manusia. Nah, kita sudah belajar banyak tentang ketika kita dilahirkan baru, roh kita kan hidup kembali. Fungsi roh itu adalah komunikasi dengan Allah. Nah, ketika Roh Kudus datang, maka Roh Kudus bersama dengan roh kita bisa menyembah Allah. Jadi karena ini adalah alam roh, saudara-saudara, alam yang begitu kompleks, kita yang baru lahir ini kan masih gampang dengan alam roh ini. Maka kebenaranlah yang memimpin. Kebenaran itu menjadi sebuah jalan, arah, ya, yang harus kita jalani tahap demi tahap. Jadi kebenaran itu bagaikan tangganya, gitu. Sejak Yesus datang, roh manusia itu hidup. Nah, bagaimana penyembahan sebelum Yesus datang? Nah, kita lihat dulu perjanjian lama ini, perjanjian baru ini. Jadi sejak Yesus datang sampai ke kita, orang harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebelum itu bagaimana penyembahan rupanya? Itu penyembahan secara tubuh. Dari Adam sampai ke Musa secara jiwa. Jadi ada kemerosotan, Bapak Ibu ya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, awalnya manusia itu bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka tidak bisa lagi kontak ini, roh ini. Yang digunakan apa? Jiwanya. Ya. Kemudian makin merosot lagi tubuhnya. Nah, jadi saudara-saudara, model penyembahan di zaman dulu ini bentuknya, ya. Disinilah yang disebut dengan agama samawi. Agama samawi ini adalah agama langsung kepada Tuhan. Sementara dari Musa sampai ke Yesus mulai ada upacara agama, mulai ada agama. Misalnya, jadi saudara-saudara, Yesus sedang mengatakan kepada wanita Samaria ini untuk menjumpai Allah. Kalau dulu mereka ibadah untuk menjumpai Allah harus dengan seperangkat liturgi. Seperangkat liturgi, misalnya ada tertib acaranya, ada foto, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Jadi kalau kita mau menghampiri Allah harus ada perangkat ini. Kalau nggak ada itu nggak bisa beribadah. Ada imamnya, ada pembaca ini, ada urutan-urutan. Ada upacara-upacara. Kalau nggak ada itu nggak bisa, nggak ibadah namanya itu. Itu di zaman hukum Taurat. Jadi semua orang Israel nggak bisa ibadah tanpa perangkat ini, tanpa liturgi ini. Liturgi yang dimaksud bukan pajazokon ya. Dimulai di tempat di pertama lagi bertang. Bukan itu liturgi yang dimaksud. Liturgi adalah sebuah tata cara untuk menghampiri Tuhan. Kalau nggak ada ini nggak bisa. Ada tata cara secara kolektif, secara umum, ada tata cara ibadah pribadi, ada juga tata caranya. Ada juga tempat tertentu, tidak bisa di tempat sembarangan. Nah, begitulah ibadah di zaman dulu, ya.
Nah, ibadah zaman dulu itu, jadi di zaman sekarang yang dicari adalah penyembah. Ya. Kalau di zaman dulu penyembahan, Kalau dari Adam sampai ke Musa itu yang dicari Tuhan penyembah, tetapi Tuhan tidak temukan. Ya. Kemudian di zaman Musa sampai ke Yesus ada penyembahan. Apa artinya penyembahan? Yaitu cara menyajikan. Jadi di zaman ini caranya. Makanya kalau ada gereja-gereja kita juga karismatik dalam tertib ibadahnya, haleluya puji Tuhan. Setelah memuji Tuhan, lalu kita angkat pujian khusus penyembahan. Nah, diangkatlah sebenarnya bermusra Roh Kudus. Mari kita menyembah. Nah, setelah itu selesai menyembah, lalu memuji Tuhan lagi. Gitu. Artinya mereka berpikir bahwa penyembahan itu adalah sebuah metode. Kalau tidak metode itu bukan penyembahan namanya. Dipikir penyembahan itu adalah making melody. Haleluya, haleluya, kami puji Engkau Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Lalu ada orang haleluya. Oh, haleluya. Lalu yang making melody, menyembah dong. Bukan penyembahan itu. Penyembahan itu haleluya, puji Tuhan, haleluya. Salah mengerti tentu. Penyembahan itu adalah cara menyajikan. Tapi Tuhan tidak cari cara menyajikan. Yang Tuhan cari adalah penyembah, penyaji, orangnya. Amin. Amin. Memang itu salah satu kreativitas dalam penyembah. Gak salah ya, puji Tuhan. Gak salah begitu. Tapi jangan sempit cara berpikir kita bahwa penyembahan itu ya seperti itu. Lalu kita katakan orang lain yang tidak bermaking melodi lantas, oh di gereja mereka tidak ada penyembahan. Gitu. Salah. Oh enak kali di gereja orang itu. Udah ada coba penyembahan orang itu, katanya. Emangnya dulu gak ada penyembahan? Hanya metodenya yang berbeda. Yang penting dalam roh dan kebenaran. Karena tidak semua orang bisa menyanyikan. Tidak semua. Apakah dia gagal menyembah dalam roh dan kebenaran? Nah, jadi saudara-saudara, ketika Yesus datang, orang harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kehadiran Allah tidak ditentukan lagi oleh seperangkat tertib ibadah. Allah itu bisa kita jumpai lewat roh dan kebenaran. Tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan tata cara lagi. Kalau meleset satu tata cara, gak bisa berjumpa langsung. Nah, tetapi di zaman sekarang, Bapak Ibu perhatikan, orang menegakkan ini lagi. Ini menegakkan tata cara ini. Makanya kalau ada ibadah begitu, kalau gak ada tata cara ini, sepertinya gak ibadah. Makanya kalau kita perhatikan ibadah-ibadah, saya sering ikut Okumene atau Umat Marta SD. Kita mulai ibadah. Mulai. Kami harap jangan ada yang tertawa, kita sedang ibadah. Rokok dimatikan, kita sedang ibadah. Jangan ada bersuara. Puji Jehovah. Foto. Masih bisa dengan cara Tuhan.
Dwi Marjamita. Muatkanlah iman saudara-saudara. Terus sudah amin. Boy makarisa. Ngaboy masa ibadah kan bermakartui. Artinya adalah tertib ibadah ini yang dipakai untuk menghampiri Tuhan. Nah, kalau sudah selesai ibadah, karena dengan hanya tertib ibadah ini yang menyingkirkan semua hal-hal yang najis. Kita hanya bisa menjumpai Tuhan kalau ada tertib ibadah ini. Nah, kalau sudah selesai ya sudah, kita bisa bebas. Kalau ikan lemak kita bisa, oh terserah. Berarti pikiran mereka adalah untuk menjumpai Tuhan itu hanyalah dengan seperangkat liturgi ini. Sementara menyembah dalam roh dan kebenaran tidak berdasarkan itu. Pada saat selesai ibadah, saat ibadah dan sudah selesai ibadah, kita nggak bisa bilang melaksanakan ibadah boleh pada saat enggak. Dalam Tuhan nggak ada. Dalam ibadah itu sama kondisinya dengan di luar ibadah. Makanya minggu lalu, 2 minggu lalu saya katakan, saya pendeta di gereja, di luar pun saya harus bersifat pendeta. Saudara seorang anak Tuhan di gereja, di luar pun harus tetap menjadi seorang anak Tuhan. Kita tidak menjadi tiba-tiba kudus pada saat ibadah, kemudian setelah selesai ibadah jadi kudus, jadi suka-suka kita enggak. Kita tidak bisa memisahkan diri kita di dalam gereja dan di luar gereja. Kita sama, kita anak Tuhan, kita orang Kristen. Makanya ibadah kita jangan terjebak dengan liturgi itu. Lalu ketika saudara, ayo kita memuji Tuhan, memang perlu juga ya, tapi kita nggak terikat di situ. Kalau nggak ada ibadah kolektif kan tidak apa juga kan, tidak baik juga. Bukan berarti ibadah begini nggak perlu, enggak. Nah, Tuhan tekankan menyembah apa dalam roh benar. Tapi sekarang kekristenan terjebak di sini. Penyembahan ini adalah tata cara. Bapak Ibu perhatikan apa arti penyembah? Metode. Apa artinya penyembah? Orangnya yang menyajikan. Apa artinya penyembahan? Metode penyajian. Jadi kalau hanya metode yang kita pertahankan, Tuhan sendiri bagaimana? Tuhan mencari penyembah orangnya, bukan penyembah. Nah, ini yang ditegakkan orang sekarang. Tuhan mencari penyembah. Dan mengapa? Karena saatnya sudah tiba. Tidak saatnya begini lagi. Tidak saatnya saudara-saudara terlalu terikat dengan tata cara itu. Walaupun itu penting, jangan salah mengerti ya, jangan salah mengerti. Karena banyak orang Kristen, kita ini kan orang yang hidup di dunia ini terikat dengan daging. Kita itu seringkali terpengaruh dengan apa ini peraturan-peraturan daging ini. Kita nggak bisa berjumpa dengan Allah pada akhirnya, karena kita terjebak dengan itu tadi. Ini yang terjadi, Bapak. Kita orang-orang perjanjian baru harus menyembah dalam roh dan dalam kebenaran, karena sudah tiba saatnya. Jadi dimanapun saudara berada, saudara bisa berkomunikasi. Kita tidak hanya bisa berkomunikasi di gereja ini, lalu ketika saudara mungkin mau melayani, aku mau melayani besok, aku harus hidup kudus. Aku tidak boleh baca Google, aku harus jaga hidup kudus, jangan sampai ada lihat Tuhan, apalagi untuk pemain musik tolong aku, atau penerima tamu aku harus kudus.
Andai kata aku nggak melayani 2 atau 3 minggu, bolehlah, bebas. Tapi aku sudah dekat waktunya untuk melayani, jadi aku harus kudus. Tidak seperti itu, karena setiap saat kita hidup kudus. Dalam pelayanan atau tidak dalam pelayanan, kondisi kita harus kontak dengan Tuhan. Setiap saat, bukan dalam saat ibadah kita menjaga hidup kudus, di luar ibadah pun hidup kudus. Karena apa? Penyembahan kita tidak terletak lagi pada tempat, pada sebuah situasi, tetapi sudah kontak terus di mana saudara berada, bisa beribadah. Ibadah itu kan perjumpaan dengan Sang Pencipta, perjumpaan dengan Allah. Bukan berarti ini ibadah kolektif itu penting. Tapi kan bukan ibadah kolektif terus kerja kita. Setiap hari kita ibadah. Makanya kita perlu kontak dengan Tuhan. Setiap saat. Amin. Setiap belajar, setiap mencuci piring, setiap di depan laptop atau jualan, kita terus kontak. Andai kata Roh Kudus tidak datang, kita nggak bisa kontak. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus datang, kita bisa kontak setiap saat. Misalnya ada seorang Tuhan sedang Pak Jeremy di situ. Oh, beda, bisa dia sambil beribadah kepada Tuhan. Bisa saudara. Bagaimana caranya? Ya namanya dalam roh kan, dalam roh dan dalam kebenaran. Coba kalau hanya menunggu-nunggu, aku harus beribadah lari dia terus. Mana caranya? 1, memuji Tuhan. 2, menayani berdoa. 3, kolektan Yeremi. 4, musik. Ayo kita mainkan. Berapa lama durasinya? Khotbah 5 menit. Jangan 6 menit berdita. Belum 1 menit. Ayo kita mulai. Tuhan ini udah mau datang ini. Ayo kita mulai. Iya mulai. Oh, haleluya. Setelah selesai, boleh kan? Bukan begitu. Kita bisa setiap saat. Saudara bisa menyembah, saudara bisa berdialog. Makanya Yesus bilang, sudah tiba saatnya. Katakan sudah tiba saatnya. 2, 3 ya. Sudah tiba saatnya. Setiap anak Tuhan bisa menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Haleluya. Di sini saudara ada api ya. Api melambai. Jadi misalnya Mega ada api di sini. Tapi yang nggak kelihatan apinya. Semua kita bisa bebas menyembah. Tuhan mencari penyembah. Bagaimanapun metodenya, ya roh kita yang berkomunikasi dengan Tuhan. Itu keunggulannya. Setelah tiba saatnya, kenapa saat itu sudah tiba, tahu-tahu kita belum memahami. Makanya saudara harus paham hari ini. Amin. Bagaimana kalau misalnya COVID lagi, gak bisa ibadah, gimana? Gak masalah, karena orang percaya menyembah dalam roh dan benar. Tidur pun saudara, haleluya puji Tuhan. Dalam mimpi pun saudara bisa berbahasa roh. Dalam mimpi, menengki-nengki pun bisa. Ada apa tadi itu? Ternyata dalam, kalau orang bermimpi kan dia dalam alam roh kan. Karena manusia itu adalah makhluk roh. Telah tiba saatnya sekarang. Amin. Nah, lalu yang berikut,
Jadi sedikit lagi. Jadi banyak orang menegakkan ini sekarang. Tapi kita di bagian ini Tuhan mencari penyembah dari sejak Yesus sampai sekarang. Mulai saat itulah orang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Kemudian yang berikut kita lihat Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mengapa kita harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Karena Bapa menghendaki. Kita kan mau memenuhi kehendak Bapa. Jadi kalau saudara tidak mau menyembah dalam roh dan kebenaran, saudara tidak memenuhi kehendak Bapa. Dalam kekristenan ini kan memenuhi kehendak Bapanya kita. Amin. Makanya setiap hari Pentakosta itu kita semua dilawan oleh Tuhan mulai. Terus setiap saat, setiap hari praktekkan ini, yang kebenaran ini. Bukan hanya sebagai sebuah perayaan, tidak. Di rumah, di gereja, di pekerjaan, sampai naik kereta pun saudara bisa kontak dengan Tuhan. Bahkan di mobil pun bisa kontak dengan Tuhan. Bahkan di piring, masak. Jadi setiap detik itu, saudara-saudara, hubungan kita dengan Tuhan bisa terjadi. Tidak hanya menunggu hari itu dengan seperangkat tertib ibadah ini. Kita mau melakukan kehendak Bapa karena Bapa menghendaki. Nah, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Jadi Yesus memberikan teladan kepada kita supaya kita melakukan kehendak Bapa. Karena Yohanes Pembaptis segan membaptis Yesus, lalu Yesus bilang, jangan, boleh itu, kita mau melakukan kehendak Bapa. Kemudian 1 Petrus 4:2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah, kehendak Bapa. Semua orang percaya harus melakukan kehendak Bapa dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu kehendaknya. Itu kehendak. Makanya jangan padankan roh. Kalau padan itu bukan kehendaknya. Jadi banyak kali kita tidak melakukan kehendak Bapa, banyak kali. Bukankah kamu menyembuhkan penyakit demi namamu? Bukankah kamu mengusir setan demi namamu? Enak kamu semua pembuat kejahatan. Karena orang-orang ini tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, jadi saudara-saudara, kehendak Allah perhatikan. Jadi menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu kehendak Allah. Saya tunjukkan kepada kita arti yang tadi ya. Penyembah, persembahan, penyembahan. Apa artinya penyembah? Penyaji. Apa artinya persembahan? Sajian. Apa artinya penyembahan? Cara penyajian. Yang dicari Tuhan tadi apa? Penyembah. Siapa yang mencari ini? Tuhan tidak mencari ini, ingat. Tuhan tidak mencari ini. Iblislah yang mencari penyembahan. Di sorga Tuhan, panduwi dulu. Ide kosong di dalam mati tulang. Lemah Tuhan, subhanallah Tuhan tak.
Dumilian persembahan amplop. Nasabdo makin cara menyajikan sewani banding ganda. Rasa aku alai dibuka kopi. Ayo timon. Ini saudara-saudara cara iblis. Ini metode iblis. Penyembahan dan persembahan yang dia cari. Dia tidak peduli dengan orang. Iblis tidak peduli dengan orang. Yang penting saudara bisa bagaimana saudara. Di adat pun begitu. Penyembahan itu cara sobat bayar marah tulang, marah lebar. Itu penyembahan cara. Yang dipersoalkan caranya, bukan orangnya. Aduh kasihan orang ini. Dah orang suka mana di dunia lain. Kita sebagai tulang rakyat lapar kau di mana teh? Ada persoalan di dunia sudah takut. Alai data daging di mana alanya? Sebetulnya. Tak peduli. Entah hancur rumah tangga orang ini tak peduli. Tapi dalam adat apa? Harus dihormati. Penyembahan yang dibutuhkan. Bukan kita nggak menghormati orang, bukannya kita anti adat, kita beradat kan. Tapi yang saya tekankan, penyembahan itu iblis yang mencari. Dan isinya persembahan. Yang dicari Tuhan apa? Ini penyembahan. Kalau penyembah itu benar, dia tahu apa yang akan disajikan. Kalau penyembah itu sudah kenal Tuhan, dia akan tahu apa yang disajikan. Tuhan tidak mencari persembahan. Punya dia semua, Bapak Ibu punya dia. Dan tudihan paberantai dibanding dengan kasih. Tapi orang yang kenal Tuhan, yang sudah kenal kasihnya, anugerahnya, dia tahu apa sajian yang akan diberikan. Jadi penyembah yang Tuhan dapatkan, dan penyembah itu akan mengatur sajiannya. Bukan sajiannya dicari Tuhan. Punya pula emas, punya pula perak. Satu waktu ada seorang anak Tuhan yang kaya raya, punya emas, punya perak, kemudian dia meninggal. Tapi anehnya orang kaya ini bawa emasnya juga. Dia masuk surga karena dia percaya sama Yesus. Dia bawalah satu karung ke surga. Aku tidak mau tinggalkan ini di bumi. Lalu dia lihat di surga, lantainya emas, semuanya emas. Malu dia diletakkanlah di pintu emasnya yang sekarang ini. Malu dia. Lalu datang malaikat jalan-jalan. Disambungkan, udah datang ke anak Tuhan. Lalu disambung ke pintu, silakan masuk. Lalu malaikat bilang, siapa yang taruh sampah di sini, katanya. Ampun, aku pikir ternyata emas yang di bumi sampah gitu. Jadi Tuhan tidak cari harta kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak cari harta kita. Tapi orang yang mengenal Tuhan, dia akan tahu apa yang terbaik yang akan dilakukan. Amin. Nah, ini iblis mencari dan ini, tapi Tuhan mencari penyembah. Mari kita lihat ayatnya dalam Habel juga mempersembahkan korban persembahan
dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan apa? Habel dan korban persembahannya itu. Perhatikan urutannya, mana duluan, Habel atau korbannya? Habel. Apa yang membuat persembahan Habel diterima? Habelnya dulu diterima. Baru kalau seorang yang mengenal Tuhannya akan tahu persembahan apa yang cocok untuk Tuhan. Makanya Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tidak ada mengindahkan korban persembahannya lalu Habel. Oh, bagus persembahan Bapak, terimalah Bapak, terima. Bukan korban persembahannya disasar Tuhan, orangnya. Kemudian mari kita lihat tentang Kain. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kainnya tidak berkenan pada Tuhan. Dengan demikian korban, dia pun tidak tahu korban persembahan apa yang cocok. Orangnya dulu, kalau orangnya benar, orangnya mengenal siapa yang disembah, maka dia tahu penghargaan apa yang harus dilakukan. Jadi dari persembahan kita bisa kita lihat seberapa kenal kita Tuhan kita. Tapi persembahan bukan tolok ukur, ingat ya. Persembahan bukan tolok ukur bagi kita, bukan tolok ukur bahwa kita berkenan pada Tuhan. Tetapi bisa kita lihat dari persembahan kita, bisa terlihat sejauh mana penghargaan kita kepada pribadi yang kita sembah. Amin. Orangnya Tuhan mencari penyembah. Tuhan mencari penyembah. Jadi tadi kita lihat ini, penyembah itu penyaji kita. Bukan dia tidak mencari penyembahan, ya. Tidak mencari gaya, tidak mencari cara, karena kita menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Tapi kita bisa menggunakan semua ciptaan Tuhan untuk mendukung. Bisa itu alunan musik, instrumen, bisa itu karena menurut seorang pakar musik terkenal, ini di luar Tuhan ini, dia mengatakan musik itu bisa mengantar orang kepada Tuhan. Itu dari sisi jiwa, ya, karena jiwa itu bagian roh. Jadi itu adalah sebuah alat untuk menukar kedalaman jiwa itu musik. Daud pun main musik memuji Tuhan, ya. Daud main musik. Makanya semua peralatan kita harus tahu Tuhan mencari pemusiknya, karena pemusik itu adalah penyembah. Lalu kalau dia tahu, dia mengenal siapa Tuhannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk Tuhannya. Bukan permainannya itu yang dicari Tuhan, bukan kepiawaiannya itu dituntut Tuhan, enggak. Orangnya dulu, baru orangnya ini yang menentukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Makanya kalau orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, khusus pelayan-pelayan Tuhan contohnya, karena dia kenal Tuhan, maka dia mempersiapkan diri untuk sang majikan. Dia tidak sembrono, makanya dia latihan habis-habisan. Karena apa? Bukannya supaya dinilai oleh orang itu bagus dan lain sebagainya, enggak. Karena dia tahu siapa yang dilayani. Amin. Harus mengerti, ya, di bagian ini.
saya kuliah S1 ya, ada pernyataan yang menggugah saya sampai sekarang, dan itu juga saya sampaikan kepada mahasiswa. Pendeta Chris Marantika ya, kalau engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan pekerjaannya, maka engkau akan melakukan yang terbaik dari dirimu untuk Tuhan. Apa itu? Belajar. Kalau engkau berkata engkau mengasihi Tuhan dan pekerjaannya, tapi kau tidak mengeluarkan yang terbaik dari dirimu, kau malas belajar, bohong, kau tidak mengasihi Tuhan. Makanya saudara-saudara, orang yang mengenal Tuhan, dia melakukan yang terbaik dari dirinya, karena dia kenal siapa majikannya. Majikannya itu yang sudah mati untuk dia, yang mengasihinya. Karena betapa besar nilai yang dibayarkan Tuhan untuknya, lalu dia pun memberikan nilai yang tertinggi dari hidupnya untuk Tuhannya. Dari sisi itu kita harus, itu dasar pelayanan kita. Amin. Makanya belajar. Jadi semua yang kita lakukan, kita menaikkan potensi kita, pada akhirnya itu tujuannya adalah untuk yang terbaik untuk sang majikan kita. Karena seseorang yang kita hormati, biasanya kita melakukan yang terbaik dari yang kita punya. Amin. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan mencari penyembah. Maka bagaimanapun, sesuai dengan tingkat pengenalan kita akan sang majikan, kita memberi yang terbaik. Tapi ingat, Tuhan tidak mencari ini ya. Apalagi mencari ini. Nah, orang yang mengenal Tuhan, akhirnya dia pun memberikan ini, bagaimana cara menyajikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia akan memberikan ini, tapi sasaran Tuhan ini. Amin. Sehingga ketika kita tahu kebenaran ini, oh ternyata begitu ya, kita tidak susah lagi melakukan yang terbaik, memberikan penyembahan yang terbaik, sajian yang terbaik. Nah, lalu kita lanjut. Baik orang Israel, mereka itu harus menyembah Bapa dalam program dan kebenaran. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kehendak Bapa adalah menyembah dalam roh dan dalam. Gereja itu adalah organisme kita semua, setiap orang. Minggu lalu saya sampaikan kepada kita, Tuhan tidak memperlakukan kita seperti pabrik ya. Manusia diciptakan sekali cetak pencet keluar 100 boneka, 100 orang, bentuk yang sama, 100. Manusia tidak diciptakan seperti itu. Manusia diciptakan secara pribadi. Engkau menenun aku dalam kandungan ibu, engkau menghitung segala tulang-tulangku, engkau mengetahui ketika aku duduk, berdiri, berbaring. Tuhan itu begitu mendetail terhadap setiap orang. Karena itu Bapak Ibu, setiap orang Tuhan mau menyembah Bapaknya dalam program. Karena kita ini semua adalah anak-anak Allah. Semua anak-anak Allah. Setiap anak-anak Allah itu berurusan dengan Bapa. Dialah sumber kita. Bapa itu artinya sumber. Dia sumber kita. Tidak bisa terwakili. Ayo secara kolektif. Keluarga Pak Huta Barat. Pak Huta Barat mewakili. Kalian semua situ ya. Kalian mewakili. Enggak. Atau keluarga Pak Siagian.
Semua di rumah ya, aku saja mewakili. Oh haleluya, puji Tuhan. Kalian aman di sini, tenang. Aku di sini. Nggak bisa, kita nggak bisa mewakili seseorang. Setiap orang itu sama nilainya, dan setiap orang itu punya urusan masing-masing dengan Tuhan. Makanya menyembah dalam roh dan kebenaran setiap orang ini. Amin. Sedikit waktu lagi. Yang terakhir, Yohanes 4:1-4, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mengapa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Karena Allah itu roh. Andai kata Dia bukan roh, bisa kita menghadap ke gunung sana, menghadap ke gunung sini, menghadap ke gunung sini. Nah, bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Allah itu memenuhi seluruh bumi. Allah itu roh, bukan orang. Dia tidak berfisik yang bisa kita jumpai. Mulai ada tulang, begitu. Melatih enggak, Allah itu roh. Makanya setiap orang bisa. Bukan di sebuah tempat. Allah itu roh. 1 Raja-Raja 12:25-33. Kita lihat di sana, saudara-saudara. Coba dibaca ayat yang terakhir dengan cepat. 5 menit lagi selesai ya. 1 Raja-Raja 12:25-33, silakan. Pemain musik standby. 1 Raja-Raja 12 ayat 25-33. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Nuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, ini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 armor bumbu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh bumbu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya Ya, sampai di situ udah lewat kayaknya. Oh, ya, belum ya? Oke, sampai di situ aja. Oke, baik. Yerobeam ini provinsi ini Bait Allah, Yerusalem. Ini provinsi Yudea, Samaria, Galilea ya. Nah, Yerobeam benci kepada raja Yudea yang memerintah waktu itu adalah Rehabeam. Nah, makanya Yerobeam membuat apa supaya orang utara tidak menyeberang ke sini, maka dibuatlah ini di satu utara, satu di sini di perbatasan, supaya nggak ke sini, nggak usah ke Yerusalem. Udah di sini saja menyembah Tuhan katanya. Disinilah orang wanita Samaria tadi. Ya. Nah. Jadi Yesus mengatakan, walaupun ini salah ya metode Yerobeam, ini pun sudah tidak didukung Tuhan.
karena akan tiba saatnya. Bukan di sini lagi, bukan di sini, bukan di sini, tapi menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, karena Allah itu roh. Karena Allah itu roh. Ya, ini roh yang kita rohnya turun atas kita. Lalu apabila engkau mengambil roh mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaru muka bumi. Jadi karena manusia itu punya roh yang berasal dari Allah. Jadi roh dengan roh yang jumpa. Allah itu roh. Karena itu harus menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Jadi coba praktekkan setiap hari, ya. Coba praktekkan setiap hari. Bukan berarti ibadah ini enggak apa, memang kita harus ibadah terus, tapi paling 2 jam. Setelah itu, apakah hanya 2 jam kita kontak dengan Tuhan? 2 jam kita kudus? Sisanya gimana? Setiap saat kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Bisa kita berdialog dengan Tuhan. Makanya kekudusan tidak hanya 2 jam, kekudusan setiap saat. Karena ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kita semakin kekudusan kita bertahan. Amin. Kekudusan kita bertahan lewat hubungan. Kalau hanya dalam 2 jam ini sudah berhubungan, sudah kudus, di luar sana, di sini kudus, wah bagaimana itu? Itu Tuhan tidak kehendaki. Tuhan kehendaki setiap saat, setiap jam, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu, ku sanjung namamu di dalam setiap langkahku. Ku pujimu selalu setiap saat. Itu yang membuat kita akan dewasa. Amin. Kita akan dimiliki Tuhan sepanjang masa. Bukan hanya dimiliki dalam 2 jam ini, tapi sepanjang masa setiap waktu. Karena itu aktifkanlah roh itu. Jangan biarkan padam. Ya, rindukan, haus akan Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan memberkati kita sekalian.